kali ini di segmen Ngarobol, aku punya segmen dengan judul Yang Muda Yang Menjelaskan. Kali ini ada anak muda, masih muda kan ya? Ini masih muda. Oh, betul. Coba kenalin dulu Andra ini siapa? Ya, ini dari saya dulu ya. Ya. Saya Adrian Ciesa dari SMT Ekonomi 2019. Selanjutnya. Saya Andra Kartika dari S1 Ekonomi Pembangunan 2019. Nah, kali ini kalian mau bantu jelasin apa ke saya? Ya, hari ini tuh kita temanya itu sebenarnya money, banking, and digital currency. Tapi kita mau ambil tema ke poin cryptocurrency. Wow. Ya. Apa tuh? Jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang paling poin utama beda dari mata uang biasa dan mata uang digital itu adalah mata uang cryptocurrency ini itu adalah desentralisasi, mata uang yang diproduksi oleh semua orang banyak dan bukan oleh satu pihak saja. Kayak misalnya kan kalau rupiah ataupun US dollar itu diproduksi oleh Bank Indonesia dan juga Bank Sentral of America tadi. Nah kalau Bitcoin ataupun dan koin-koin lainnya yang seperti cryptocurrency lainnya itu diproduksi oleh hampir bisa semua orang yang memiliki internet dan hanya perlu menyetornya ke blockchain aja. Aman nggak? Aman nggak? Kalau untuk ditanya safe and secure itu enggak, Bu. Karena gimana ya? Buat volatility profile-nya itu dia tinggi, jadi membuat kita kestabilannya itu enggak ada. Tapi untuk keamanan kita nyimpen koin itu, misalnya Ibu punya Bitcoin 0,01, ya itu akan tetap 0,01, tapi mungkin akan value dari koinnya itu akan berubah. Terus differentnya sama saham apa? Kalau saham itu dia tuh memiliki aset-aset yang ada di suatu, kayak misalnya kita mempunyai saham di PTA dan PTA itu misalnya dia mengalami kayak misalnya income yang tinggi dan ataupun income yang rendah itu berpengaruh sama saham yang kita punya. Dan bedanya kalau kripto ini misalnya kita punya koin dari PTA dan itu nggak bakal berpengaruh sama income atau apapun yang dilakukan oleh PTA tersebut. Kok bisa? Karena koin ini berbeda dengan saham, jadi koin itu berbeda dari tidak memiliki aset gitu, jadi tidak diasetkan dalam suatu perusahaan gitu. Tapi koinnya bisa berkembang, maksudnya tuh kan dia ada nominalnya kan? Yeah. Dia bisa ditarik ke rupiah dong kayak saham kan? Bisa. Nah, tapi kok tadi bisa nggak terdampak gitu? Kalau saham kan kalau misalnya lagi pandemi gini, keuangan perusahaannya lagi turun, kena efek dong. Tapi tadi yang dijelasin sama kamu nggak kena tuh ternyata. Kenanya itu misalnya berpengaruh kalau misalnya itu diomongin kalau sama orang-orang yang besar. Misalnya kita contoh lagi Dogecoin kalau ibu tahu. Ya. Ya itu sempat Elon Musk itu sempat kayak nge-tweet cuma ngomong Dogecoin doang dalam suatu tweet, dan Dogecoin value dari Dogecoin itu tiba-tiba melonjak tinggi sampai padahal belum tentu itu yang lagi bagus. Iya, dan itu hanya cuma buat naikin value-nya aja, karena dia juga punya koin Dogecoin itu. Jadi dia kayak target marketingnya dia tuh jago, dia kayak strategi dia, biar Doge-nya saya tinggi, saya akan ngomongin Doge ini gitu. Tapi itu ternyata memang punyanya Elon Musk. Iya, jadi dia mulai invest ke situ. Kasian dong yang tadi disebut kalau misalnya nggak dipunyai sama aktor atau aktris terkenal atau siapa gitu yang terkenal. Iya, makanya ini kan high volatility. Iya. Jadi itu nggak menentu banget. Jadi misalnya jam 1 pagi kita tinggal itu masih di harga 5.000. Iya. Dan ketika bangun tiba-tiba udah 1.000. Nah, itu kan. Tapi yang uniknya tuh gini loh teman-teman. Tapi negara maju itu pada main itu semua. Nah, tetangga kita aja Singapura main itu dong. Dan bahkan boleh transaction pakai itu. Dan jadi kaya kalau gitu kalau menurut saya. Kelihatannya terlihat sih, nggak tahu kan kita di sana seperti apa. Iya. Nah tapi padahal tadi kalau dijelasin sama teman-teman bahwa itu lebih banyak resikonya loh gitu, yang kita tinggal tidur aja. Iya kan? Kok bisa gitu loh, saya bisa nggak dijelasin? Itu makanya kita juga sebenarnya awalnya bingung kayak, loh selama pandemi ini kenapa makin tinggi tuh naik namanya. Jadi ternyata tuh dengan high return-nya ini dia tuh jadi kayak semakin bikin orang wah asik juga nih. Mungkin orang-orang mungkin ngeliatnya kayak wah itu mah judi kalau misalnya. Easy money. Iya, dan orangnya juga mikir kayak easy money nih, dengan kita coba-coba aja kita naruh misalnya 1 juta terus bisa besoknya pagi bisa 5 juta. Nah, tapi
mereka juga nggak ngeliat risiko dari misalnya kita naruh 1 juta bisa aja jadi 500.000. Nah itu yang bikin orang mungkin tertarik gitu. Pertanyaannya, kalian berdua memainkan itu tidak? Enggak Bu. Kalau saya sendiri masih mau belajar dan sebenarnya tertarik Bu. Tapi kalau untuk pemakainya saya masih belum ada kepercayaan. Kalau saham juga nggak main saham? Saham belum. Karena masih belum pede. Belum ada modal. Masih untuk keperluan sehari-hari. If you have money, how much kamu mau spending di situ sebagai starter awal deh? Gitu. Kata awal, saya itu 1 juta. Berani Besar. untuk ya, Kamu? kalau saya punya. Buat kripto atau saham biasa? Kripto lagi bahas kripto. Oke, 500.000. Karena high risk high return banget Bu. Karena- Per menit tuh orang kalau di ini kan kita di Indonesia ada yang namanya platform namanya Binomo ya Bu. Iya. Nah itu tuh bisa di adjust kayak kita mau ngebitnya itu misalkan di menit ke 30 misal 30 menit lagi itu bakal naik. Ternyata itu prediksi kita salah nih, kita nggak dapat uangnya. Tapi kalau misalkan jadi itu loss habis. Berarti benar-benar kayak judi ya? Iya Bu. Sebenarnya Iya. yang bilang sendiri juga itu udah haram apa? Haram. Ada yang menyebut ada pemuka agama yang Iya. itu haram gitu. Tapi Yang saham aja masih pro dan Iya, kontra, itu apalagi betul. ini gitu Apalagi ya. ini. Nah tapi karena ini kita menjelaskan kepada teman-teman ya yang sedang menonton, sehingga menurut kalian itu jauh lebih nguntungin atau maksudnya kalau nguntungin itu boleh untuk ditiru gitu kan ya, boleh untuk ya udah deh pakai aja gitu, atau mungkin udah lu ngambil safety aja deh nyimpen atau di bank atau ada reksadana dan lain-lain. Menurut kalian gimana? Kalau saran saya sih, kalau kita udah ngerti dan kita belajar sampai ke deep-deepnya gitu, sampai dalam-dalamnya dan ngerti kayak risikonya, semua volatility-nya, dan seperti yang kita tahu itu setiap kebijakan setiap koin itu berbeda-beda. Kayak misalnya di setiap suatu kuartal volume transaksinya itu kan ada ya Bu. Nah itu setiap volume transaksi setiap kuartal itu bakal ada namanya pembakaran agar lebih stabil aja tuh koinnya. Nah tapi dengan adanya walaupun pembakaran itu tetap aja masih nggak stabil. Nah kalau misalnya dikasih tahu untuk ke orang-orang apakah perlu apakah baik kayak bagus nih kalau misalnya main di situ, menurut saya sih baik-baik aja kalau misalnya kita ngerti cara mainnya. Gitu. Berarti memang harus dipelajari dulu, jangan cuma Iya. asal-asal Betul. ikut tren gitu ya. Betul. Karena sama aja kayak saham, kalau misalnya kita nggak ngerti dan asal-asal taruh di saham aja, itu namanya udah judi. Kita kayak nebak-nebak, oh ini saham ini kalau kita taruh di PTA pasti bakal naik nih besok ya. Kan itu namanya judi juga. kalau saham kan bedanya dia ada catatan keuangannya kan Bu. Kalau misalkan kayak kripto sendiri itu dia ya udah berarti yang aman tuh yang udah terkenal aja gitu. Untuk yang kayak jadi bisa dibilang kalau misalkan mau disamain kayak saham, dia kayak saham gorengan karena high risk tiba-tiba turunnya cepet banget. Berarti ini simpelnya nggak terawasi sama OJK dan nggak diawasi sama Iya. OJK dan Bank Indonesia dong ya. Iya, Tapi yang dia- diawasin OJK tuh tapi exchangernya Bu. Seperti di Indonesia ada tuh toko kripto, Indodax dan juga Binance. Tokonya? Enggak, itu nama exchangernya Bu. Jadi kayak tempat kita trading untuk misalnya dari rupiah kita tukar buat ke Bitcoin misalnya. Nah itu ada beberapa exchanger di Indonesia yang kita bisa pakai buat biar dapat Bitcoin itu. Terus kalau menurut kalian ini tuh sebenarnya bagus nggak kalau misalnya harus dilegalin? Kayak Singapura, kayak US, dan kayak semua negara-negara maju yang tadi saya bilang jauh lebih kaya daripada Indonesia. Bagus nggak untuk dilegalin dan kan memang mungkin bisa ngasih impact yang bagus ya, dampak yang bagus buat perekonomian. Kalau menurut di Indonesia sendiri sebenarnya itu dibolehin Bu. Jadi Bapepti itu udah ngebolehin kita untuk menukar ke Bitcoin, tapi untuk transaksi itu cuman gimana ya, nggak diharuskan. Jadi udah nggak ada larangan untuk pakai Bitcoin. Kalau di India kan setahu saya itu diblok ya Bitcoin, tapi kalau di Indonesia itu enggak. Gitu. Jadi perjualbelian untuk kripto itu udah dilegalin Bu. Tapi untuk transaksi Membeli barang, Membeli ya, barang, itu memang barang. yang nggak boleh. kripto itu belum dilegalin itu. Ada harapannya nggak itu? Biar kayak negara maju gitu. Sebenarnya sih kalau dipakai bagus juga sih. Ada. Kalau dipikir-pikir di Amerika aja hampir semua hal, mulai dari online shopping dan lain-lain itu, bahkan Tesla sendiri yang kita tahu Elon Musk itu udah bisa beli mobilnya pakai Dogecoin yang ibaratnya kayak itu koin cuma buat
jokes aja gitu. Kok ini cuma nggak kelihatan kan? Iya, nggak ada. Makanya Cuma tuh bentuk address gitu. Iya. Kalau itu ya. makanya tuh dijadiin international currency itu masih kurang sih Bu. Tapi akhirnya negara maju pada pakai ya. Iya, tapi coba deh Ibu bayangin kalau misalkan misal kita pakai nih, terus value-nya naik turun, kan jadi kita nggak tahu apa yang bakal kita mau, misalnya kita target mau beli ini pakai Bitcoin 0,05 kemarin, misalkan value-nya itu 1 juta, tiba-tiba hari ini cuma 5.000, kita kan nggak tahu ya kan? So, last question. Menurut kalian, kenapa negara lain berani untuk tadi bilang beli Tesla aja sampai boleh loh gitu? Gitu. Kenapa? Nah, menurut saya bedanya orang negara-negara maju kayak gitu dan negara kita yang belum bisa pakai itu karena di negara maju, karena kan kita menggunakan mata uang kripto itu membutuhkan internet ya Bu. Jadi kayak misalnya kita bisa update soal harganya, bisa update soal berapa value-nya gitu, itu membutuhkan internet. Jadi di Indonesia karena internet sendiri itu masih dibilang ketinggalan banget sama negara-negara yang udah pakai kripto gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai di sini, bayangin aja kita pakai itu buat di pedalaman kan jadi mau update harga berapa kita juga nggak tahu, soalnya ini sendiri marketnya 24 jam, misalnya kita naruh harga dari harga kemarin nggak bisa juga karena besoknya bisa aja berubah langsung drastis gitu. Itu sih. Kalau dari Andrea, Kalau dari saya sih sebenarnya kalau buat di Indonesia ini nggak menyarankan ya? nggak menyarankan, karena orang Indonesia tuh sukanya yang kayak kalau udah naik ya udah nggak menerima, takutnya nanti protes ke pemerintah lagi. Oke, ini harus develop dulu sih Indonesia menurut saya untuk bisa menggunakan kripto. Sebenarnya mendevelopnya itu lebih tepatnya kayaknya orang-orang yang bisa didevelop terhadap high risk ya, Iya. resiko tinggi yang siap Iya, menghadapi betul. itu, Betul. yang siap kayak tiba-tiba tadi karena judi naruh uang 10 miliar tiba-tiba besok paginya bukan jadi 12 tapi jadi 10 juta, ya udah siap aja Siap gitu aja. kan. Dan mungkin kalau di negara kita yang nuansanya kan ketimuran, hal yang seperti itu dari persegi undang-undang juga mungkin ya cukup complicated lah ya. Ya, kalau gitu teman-teman ada yang mau dikasih saran buat anak muda, buat pemerintah terkait cryptocurrency? Buat anak muda aja sih. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya anak muda nih, kalau kita kan sudah sering banget nih dengan kripto, wah orang banyak untung nih dari kripto. Nah itu menurut saya jangan langsung ikut-ikut. Itu lebih baik belajar dulu dan kenali risikonya apa aja yang bakal bisa merubah value yang kita taruh di dalam mata uang tersebut, baru kita bisa masuk ke dalam dunia kripto tersebut. Dan kalau emang mau invest mendingan sekalian reksadana, jadi itu udah aman. Walaupun hasilnya kecil, dikit-dikit, cuman kan jadi daripada misalkan 10 juta, kemudian tiba-tiba jadi 10.000, itu kan terlalu riskan, duitnya kan lumayan gitu. Kan? Kecuali memang duit Anda Banyak. dan Anda bersiap dan itu menurut Anda itu uang dingin, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau uang panas jangan ya, kalau nafkah sekalian. Oke, terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang udah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Semoga ada kesempatan lain buat kita diskusi. Sehat selalu ya, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah.